Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan melanjutkan lagi bahasan, yaitu mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup mempunyai keturunan untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Kemampuan makhluk hidup untuk mempunyai keturunan disebut dengan berkembang biak atau reproduksi. Secara garis besar, ada dua macam cara reproduksi, yaitu reproduksi vegetatif secara aseksual dan reproduksi generatif secara seksual. Yang akan kita bahas pertama adalah mengenai reproduksi pada tumbuhan. Nah, tumbuhan ada yang dapat melakukan reproduksi secara vegetatif atau aseksual, ada yang bisa secara generatif atau seksual, atau juga bisa keduanya. Lalu apa itu reproduksi vegetatif? Reproduksi vegetatif adalah merupakan cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Cara reproduksi ini hanya melibatkan satu induk saja dan menghasilkan keturunan yang secara genetik identik dengan induknya. Lalu, apa itu reproduksi generatif? Reproduksi generatif atau reproduksi seksual merupakan cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Cara reproduksi ini melibatkan dua induk dan menghasilkan keturunan yang secara genetik tidak dapat sama atau berbeda dengan induknya. Jadi yang membedakan adalah kalau reproduksi vegetatif itu adalah di mana tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dan keturunan yang dihasilkan pun itu secara genetik itu hampir sama, ya, menghasilkan keturunan yang secara genetik dengan yang sama dengan induknya. Kalau yang reproduksi generatif, dia terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yang keduanya yang dari hasil peleburan keduanya menghasilkan keturunan yang secara genetik dapat sama atau berbeda dengan induknya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai reproduksi tumbuhan secara vegetatif dan secara generatif. Nah, ini yang ketiga, bisa secara vegetatif dan generatif. Oke, yang pertama, reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama ada rizoma. Rizoma merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Oleh karena itu, rizoma memiliki ciri yang sama dengan batang, yaitu berbuku-buku dan bertunas. Pada buku rizoma terdapat kuncup yang dapat berkembang menjadi tunas. Tunas tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru di atas tanah. Akan tetapi, tumbuhan baru tetap bergabung dengan tumbuhan induk sehingga membentuk rumpun. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan rizoma ada jahe, kunyit, temulawak, kemudian kencur, ya. Itu contoh-contohnya. Dapat kita lihat di sini, karena rizoma merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah, tadi disebutkan bahwa bentuknya berbuku-buku. Kalau kita lihat di sini, ini terlihat ada buku-bukunya, kemudian ini ada tunas-tunasnya. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Lapisan daun berdaging merupakan cadangan makanan. Batangnya berbuku-buku sangat rapat. Setiap buku dapat tumbuh karena bukunya sangat rapat. Daun-daunnya berhimpit berlapis-lapis. Daun terluar mengering dan berubah menjadi daun sisik yang melindungi
daun di dalamnya. Di ketiak daun terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi umbi lapis yang baru yang disebut dengan sihung. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bakung. Nah, ini contoh dari bawang merah ya. Ini daging yang berlapis, kemudian ini ada yang disebut dengan kuncupnya. Ini ada daging yang berlapis, kemudian ini ada kuncup, kemudian ini ada subang atau cakram, kemudian ada akar serabut, kemudian ada sisiknya. Ini bagian dari umbi lapis. Oke, selanjutnya umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan, khususnya dalam bentuk amilum atau pati. Umbi batang mempunyai tunas yang berkembang menjadi tumbuhan baru. Contohnya di sini ada ubi, kemudian ada kentang. Ya. Ini tadi dikatakan bahwasannya di sini bisa mempunyai tunas dan berkembang. Nah, ini adalah tunas-tunas yang muncul, yang kemudian nanti dia akan berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya ada singkong, bengkuang, dahlia yang merupakan tanaman yang menghasilkan umbi akar. Ini ada singkong, kemudian ini ada dahlia. Contohnya. Kemudian tunas. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Pisang dan tebu berkembang biak dengan tunas. Ini kita bisa lihat. Nah, ini tunas-tunas dari pohon pisang. Kemudian ada tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun. Kalau tadi tunas yang biasa, tunas itu tumbuh pada ujung atau ketiak daun. Kalau yang tunas adventif tidak. Tunas ini dapat tumbuh pada akar atau tepi daun. Tunas adventif dipisahkan dari tumbuhan induknya dapat membentuk tumbuhan yang baru. Ini contohnya ada kesemek ya. Kemudian ada sukun, kemudian ada cocor bebek. Ini merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif. Nah, khusus untuk cocor bebek itu tunas adventifnya pada daun. Ini tunas adventifnya pada daun, sedangkan untuk tunas adventif pada cemara dan sukun, kemudian kesemek itu ada pada akarnya. Jadi tunas adventif ada yang pada daun atau pada akarnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada stolon. Stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Walaupun tumbuhan baru tetap berhubungan dengan induknya, tumbuhan baru tidak bergantung pada induknya. Apabila stolon dipotong, tumbuhan baru dapat terus berkembang. Jadi contohnya ini stolon atau geragi. Ketika misalnya di sini kita potong sampai sini, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kalau ini kita potong menjadi 3, ini bisa menjadi 3 tumbuhan baru. Ya, itu untuk stolon atau geragi. Nah, contohnya di sini ada arbe, strawberry, pegagan, kemudian rumput teki. Kemudian selanjutnya pembentukan spora. Beberapa tumbuhan seperti lumut dan paku dapat berkembang biak dengan menggunakan spora. Spora ini akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya ini untuk spora pada pada tumbuhan paku dan lumut. Kemudian ini perbanyakan
secara buatan, kalau tadi yang secara alami ya, vegetatif alami, yang ini vegetatif buatan. Ada yang disebut dengan stek, kemudian ada yang disebut dengan mencangkok, kemudian ada yang disebut dengan menyambung, kemudian ada yang disebut dengan merunduk ya. Itu beberapa vegetatif buatan. Vegetatif buatan karena di sini dengan bantuan manusia. Kemudian selanjutnya ada reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Reproduksi generatif pada tumbuhan tingkat tinggi contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif. Di dalam bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, ini adalah bunga ya, merupakan berfungsi sebagai alat kelamin ya. Dimana pada bunga ini ada alat kelamin jantan yang disebut dengan benang sari. Ini ada alat kelamin jantan, benang sari. Kemudian ada kepala sari. Ini kepala sarinya yang terletak di ujung tangkal. Kemudian yang merupakan tempat terbentuknya serbuk sari. Serbuk sari inilah yang menjadi atau yang disebut dengan gamet jantan. Kemudian ada alat kelamin betina. Ini ada putik. Ya, di sini ada putik. Putik tersusun dari bakal buah atau ovarium, kemudian ada tangkainya, bakal buah, tangkai, kemudian ada kepala putik yang merupakan di sini kalau bakal buah merupakan tempat terdapatnya bakal biji. Bakal buah terletak di dasar bunga dan bentuknya menggelembung. Nah, di dalam bakal biji terdapat sel telur yang merupakan gamet betina. Tangkai putik merupakan saluran sempit. Tangkai putik merupakan saluran sempit untuk lewatnya serbuk sari ketika pembuahan. Fungsi tangkai putik adalah menyokong kepala putik. Kepala putik merupakan bagian paling atas dari putik. Pada umumnya, kepala putik lengket dan berambut karena merupakan tempat melekatnya serbuk sari ketika terjadinya proses penyerbukan. Ya, ini jadi untuk alat kelamin jantan di sini ada yang disebut dengan benang sari, di mana benang sari ini terdiri dari kepala sari dan juga ada tangkai sari. Kemudian selanjutnya putik ini merupakan alat kelamin betina, di mana di dalam putik ini terdiri dari bakal buah, tangkai putik dan kepala putik. Oke, selanjutnya nah kita bahas dulu ada satu bagian mengenai mitosis dan meiosis ya. Sel merupakan unit terkecil yang dapat melakukan fungsi kehidupan. Sel dapat memperbanyak diri melalui proses pembelahan. Pembelahan sel dapat terjadi melalui mitosis atau meiosis. Mitosis terjadi pada sel-sel tubuh. Setiap sel tubuh mengalami mitosis akan menghasilkan dua sel anak yang memiliki jumlah kromosom sama dengan induknya. Meiosis terjadi pada sel kelamin. Sel kelamin mengalami meiosis akan menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki jumlah kromosom separuh dari sel semula. Nah, di sini tadi dikatakan untuk mitosis menghasilkan 2 sel anak, di mana
jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Sedangkan pada meiosis di sini akan menghasilkan 4 sel anak, di mana jumlah kromosomnya adalah setengah dari induknya. Oke, selanjutnya ada pembentukan sel kelamin jantan. Ini adalah gambaran dari proses pembentukan sel kelamin jantan. Di dalam ruang sari terdapat sel induk mikrospora diploid. Sel induk mikrospora membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel makrospora haploid. Nah, ini ada di ruang sari, ada mikrospora, kemudian dia membelah secara meiosis menghasilkan 4 sel. Kemudian setiap sel mikrospora haploid akan membelah secara mitosis dan menghasilkan 2 inti. Dia membelah secara mitosis menghasilkan 2 inti, yaitu ada inti vegetatif dan inti generatif. Ketika bunga sudah dewasa, ruang sari akan pecah dan serbuk sari akan keluar dan jatuh di atas kepala putik. Nah, di dalam bakal biji, ini untuk yang kelamin jantan. Kemudian untuk kelamin betina, di dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora betina haploid. Sel induk megaspora bermeiosis menghasilkan 4 sel haploid. Di sini dia menghasilkan 4 sel megaspora haploid. Sel haploid, dan 4 sel tersebut hanya satu yang hidup menjadi sel megaspora. Dari 4 ini hanya satu saja yang bisa hidup dan kemudian mengalami 3 kali mitosis. Dari ini dia membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4, menjadi 8. Selanjutnya 6 inti akan berkembang menjadi 6 sel haploid. Selanjutnya 3 sel dari 6 sel haploid tersebut bergerak ke kutub antipoda dan 3 sel lainnya bergerak ke kutub mikrofil. 2 inti yang tersisa bergerak ke bagian tengah bakal biji. 2 inti ini melebur menjadi 1 inti polar diploid. 3 sel yang terdapat di dalam kutub antipoda disebut dengan sel-sel antipoda. 3 sel yang terdapat pada kutub mikrofil terdiri dari atas 1 telur dan 2 sel sinergid. Ya, dari sini kan tadi jumlahnya ada 8. 3 di sini, 3 sel antipoda, di sini ada 2 sel 2 sinergid dan 1 sel telur. Kemudian ini 2 inti kandung lembaga primer. Dari 8 itu. Kemudian penyerbukan pada tumbuhan biji. Nah, proses penyerbukan ini adalah peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari di atas kepala sari. Kepala putik. Yaitu disebut dengan penyerbukan. Nah, ada penyerbukan sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang. Ini kalau penyerbukan silang tanaman lain tapi masih satu jenis. Kalau penyerbukan bastar itu adalah lain bunga, lain tanaman, dan lain jenis. Kemudian pembuahan pada tumbuhan biji. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina.
Ketika serbuk sari telah jatuh di atas kepala putik, inti generatif akan bermitosis menjadi 2 inti generatif. Nah, sementara itu inti vegetatif akan membentuk tabung serbuk sari yang bergerak sepanjang tangkai putik. Kedua inti generatif bergerak mengikuti di belakang inti vegetatif. Setelah sampai di kandung lembaga, satu inti generatif akan membuahi sel telur dan membentuk zigot diploid. Satu inti generatif lainnya akan membentuk inti polar, membentuk inti kandung lembaga sekunder yang triploid. Inti kandung lembaga sekunder ini berkembang membentuk jaringan endosperma yang merupakan cadangan makanan untuk calon tumbuhan baru. Jadi pada tumbuhan berbiji tertutup terjadi 2 kali pembuahan yang disebut dengan pembuahan ganda. Tadi disebutkan bahwasannya nanti ketika serbuk sari jatuh di atas kepala putik, nanti inti generatif itu akan bermitosis, ya. Jadi inti generatif itu akan bermitosis membentuk 2 inti generatif. Sementara kan tadi kalau pada proses pembentukan sel kelamin pada yang jantan ada inti vegetatif dan inti generatif. Nah, untuk yang inti vegetatif dia akan membentuk tabung serbuk sari yang bergerak sepanjang tangkai putik. Artinya seperti dia bergerak terlebih dahulu untuk istilahnya untuk jalan dari inti generatif itu masuk, ya. Nah, di sini ada sudah masuk nanti. Nah, nantinya dari inti generatif 1, nah ini inti generatif 1, inti generatif 2, nanti dia masuk. Ini sel vegetatifnya yang seolah dia akan yang memberi jalan gitu. Satu inti generatif akan membuahi sel telur dan membentuk zigot diploid. Satu inti generatif akan membuahi inti polar. Jadi di sini akan membuahi di sini, ya. Kemudian yang satunya lagi akan membuahi atau akan membuahi inti polar, membentuk inti kandung lembaga, ya. Jadi di sini dia akan membentuk inti kandung lembaga seperti itu. Kemudian perkembangan biji. Nah, untuk perkembangan biji ini, ya, ini kita bedakan ada untuk kacang yang dikotil. Ini terdiri ada yang hipokotil, kemudian ada plumula, kulit biji, radikula, kotiledon. Kemudian untuk yang monokotil, di sini kita bisa lihat ini struktur dari jagung, ya. Ini ada kotiledon sama, ya, sebagai cadangan makanan. Kemudian ada endosperma, kemudian ada epikotil, ada radikula, koleriza, plumula, koleoptil. Ini perbedaan antara perkembangan bijinya. Nah, ini tipe perkecambahan ada yang epigeal, ada yang hipogeal. Jadi di sini yang membedakan adalah kotiledonnya. Kalau yang pada epigeal, ini kotiledonnya dia naik ke atas. Kalau di sini yang hipogeal, kotiledonnya ke bawah. Seperti itu perbedaannya. Nah, ini tipe perkecambahan yang monokotil. Kalau yang monokotil, tipe perkecambahannya. Kemudian selanjutnya ada metagenesis. Metagenesis itu adalah siklus hidup tumbuhan yang berdasarkan suatu pergiliran keturunan, ya. Di mana pergiliran keturunan ini meliputi fase gametofit dan fase gametofit. Fase gametofit atau fase generatif. Kemudian ada yang disebut dengan fase sporofit, ya, fase vegetatifnya.
Nah, di sini contohnya ini merupakan fase vegetatif. Kemudian di sini ada peleburan. Ini fase generatif. Jadi ada siklus pergiliran ada pergiliran keturunan seperti itu. Contohnya pada tumbuhan paku, kemudian ada pada lumut juga. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ada gen, ya. Gen, ukuran, bentuk, dan kecepatan tumbuh dikendalikan oleh gen-gen yang terdapat dalam kromosom. Gen diwariskan dari induk tumbuhan kepada keturunannya. Gen-gen tersebut akan mengatur pola dan kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemudian ada hormon. Nah, hormon ini merupakan senyawa organik yang mengatur pertumbuhan tumbuhan. Hormon juga dikenal sebagai zat tumbuh. Nah, ini untuk hormon pertumbuhan ada hormon auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, kemudian ada etilena. Kemudian ada yang berpengaruh itu ada air dan mineral. Karena pada dasarnya tumbuhan itu membutuhkan air dan mineral. Apa saja sih? Misalnya mineral yang dibutuhkan karbon, nitrogen, fosfat, kalsium, magnesium, ya. Kemudian di sini air juga berfungsi sebagai pelarut dan untuk proses fotosintesis. Kemudian suhu ini juga ada suhu optimum untuk tumbuhan. Suhu optimum untuk tumbuhan biasanya antara 22 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Kemudian tumbuhan tidak dapat tumbuh pada suhu kurang dari 0 derajat dan lebih dari 40 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya yang berpengaruh pada pertumbuhan itu adalah kelembaban, kemudian ada cahaya. Kemudian selanjutnya ada reproduksi pada hewan. Nah, untuk reproduksi pada hewan ini ada yang terjadi secara vegetatif dan ada yang secara generatif. Nah, untuk yang secara vegetatif ini ada melalui fragmentasi, pembentukan tunas, dan partenogenesis. Nah, fragmentasi adalah berasal dari kata fragment yang berarti bagian-bagian. Kemudian individu baru terbentuk dari bagian tubuh yang terbagi-bagi. Contohnya pada cacing planaria. Jadi kalau misalnya ini dipotong si planaria ini, misalnya ini potong bagian kepala, ini potong bagian kepala, ini potong bagian ekor, maka tumbuh bagian kepala. Kemudian ini maka ini bagian yang tumbuhnya itu adalah yang bagian kepala. Kalau yang potongnya bagian kepala berarti ekornya ke bagian ekor, berarti tumbuhnya adalah kepala, seperti itu. Kemudian pembentukan tunas. Ini ada ubur-ubur, hidra, obelia yang dapat berkembang secara aseksual dengan pertunasan. Dalam daur hidupnya, obelia mengalami 2 fase. Ada fase polip dan medusa, di mana fase polip ini dia lebih menetap. Kemudian kalau misalnya untuk dan berkembang biak membentuk tunas, kalau misalnya tunas tersebut membentuk medusa, dia baru akan terlepas dari polip, dia bisa bergerak. Medusa merupakan bentuk yang dapat bergerak bebas dan akan berkembang biak secara seksual dan menghasilkan sperma dan sel telur. Nah, ini contohnya. Jadi pada awalnya dia bentuknya polip, ya. Kemudian dia bergerak membentuk tunas. Nah, baru setelah itu si medusa dia lepas, kemudian dia bisa bergerak secara bebas, seperti itu. Kemudian partenogenesis merupakan peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui fertilisasi. Jadi individu baru merupakan individu haploid yang tumbuh dari sel haploid. Contoh organismenya ada kecoa dan lebah. Pada kecoa, partenogenesis menghasilkan
kecoa betina tak bersayap. Sebaliknya, pada lebah partenogenesis menghasilkan lebah jantan. Nah, ini contoh dari partenogenesis kecoa, kemudian ini ada pada lebah. Kemudian yang generatif, hampir semua jenis hewan mulai dari porifera sampai dengan vertebrata melakukan reproduksi secara generatif. Alat kelamin jantan disebut dengan testis yang menghasilkan sel kelamin jantan, sperma. Alat kelamin betina disebut dengan ovarium menghasilkan sel telur. Kemudian suatu individu yang memiliki kedua macam alat ini sehingga mampu menghasilkan ovum dan sperma disebut hermafrodit. Walaupun hewan hermafrodit memiliki dua alat kelamin, hewan ini memerlukan pasangan untuk bereproduksi seksual karena pemasakan ovum oleh sperma dan sel sperma dalam alat kelaminnya tidak bersamaan waktunya. Jadi walaupun punya dua alat kelamin tetapi tidak bisa melakukan sendiri karena ada perbedaan pemasakan. Pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Proses pembentukan sel kelamin jantan ataupun betina disebut dengan gametogenesis. Gametogenesis dibedakan menjadi pembentukan sel kelamin jantan sperma yang disebut dengan spermatogenesis, kalau sel kelamin betina oogenesis. Ini contoh dari spermatogenesis, dari spermatogonium, spermatosit, kemudian spermatosit sekunder, kemudian spermatid dan sperma. Kemudian ini untuk oogenesis, oogonium, kemudian ada oosit primer, kemudian terbentuk oosit sekunder, kemudian ada nanti ada terbentuklah menjadi ovum. Kemudian pada hewan, pembuahan merupakan proses perubahan inti sperma dan inti sel telur. Hewan akuatik atau hewan yang berada di dalam air melakukan pembuahan dengan pelantara air. Pembuahan pada hewan-hewan ini terjadi di luar tubuh induk betina sehingga disebut dengan pembuahan eksternal. Nah, kalau misalnya yang si induk betina melepaskan sel-sel telur yang sangat banyak ke dalam air, induk jantan mengeluarkan sel sperma ke lokasi sel telur berada sehingga terjadi proses pembuahan. Sebaliknya, pada hewan yang bukan organisme akuatik terjadi pembuahan internal. Kemudian pembuahan internal terjadi di dalam tubuh induk betina. Hewan-hewan jantan memiliki alat yang disebut dengan penis untuk menyalurkan sperma ke tubuh betinanya. Kemudian ini perkembangan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dalam jumlah sel yang mengakibatkan bertambahnya besarnya ukuran tubuh makhluk hidup. Pertumbuhan bersifat irreversible sehingga atau tidak bisa kembali ke semula. Perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan ditandai dengan terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan menyebabkan terjadinya perubahan bentuk tubuh yang bersifat kualitatif. Kemudian, pada siklus hidup hewan terjadi perubahan bentuk dari embrio sampai dengan dewasa yang disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis ada dua, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang berbeda di setiap fase. Kemudian kalau metamorfosis tidak sempurna ditandai dengan adanya bentuk tubuh yang sama tetapi ukurannya berbeda pada setiap fase. Di sini contohnya pada metamorfosis katak ya, dari telur, kemudian kecebong tanpa kaki, kemudian kecebong dengan kaki, kemudian katak muda sampai katak dewasa itu memiliki perubahan bentuk yang berbeda. Kemudian selanjutnya pada kupu-kupu ya. Ini pada kupu-kupu mulai dari telur, kemudian berkembang, kemudian dia mengulat, kemudian dia kepompong. Kupu-kupu itu dari bentuk telur sampai ke bentuk yang paling dewasanya itu dia memiliki bentuk yang berbeda. Itu metamorfosis sempurna. Sedangkan kalau yang tidak sempurna itu hanya yang membedakan adalah ukuran tubuhnya saja, seperti itu.
Ini kromosom dan pembelahan sel. Salah satu ciri penting dari reproduksi seksual adalah keturunan yang dihasilkan tidak identik secara genetik dengan induknya. Reproduksi seksual dapat meningkatkan variasi genetik dalam satu spesies. Hal ini dikarenakan keturunannya selalu mempunyai sifat yang tidak identik dengan induknya. Sifat-sifat yang diturunkan dari induk terdapat pada sebuah bagian sel yang namanya kromosom. Kromosom mengandung bahan genetik yang menentukan sifat-sifat yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, ini adalah jumlah kromosom pada beberapa makhluk hidup atau organisme, di mana jumlah kromosom itu untuk manusia jumlahnya ada 46. Kemudian ada simpanse 48, kera 48 ya. Ini ada beberapa jumlah kromosomnya. Nah, itu untuk hari ini cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.